Saya Mariana Angel Bursyihota, NIM 202041025. Agroteknologi kelas A. Saya di sini akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester saya mata kuliah Indonesia. Dalam kaidah, saya akan menjawab jawaban nomor pertama. Dalam kaidah bahasa Indonesia, dikenal apa yang dinamakan dengan kata bentuk terikat. Jenis kata ini, penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Misalnya kata antar, yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, antar daerah. Tulisan bentuk gabungan terikat berikut: adikuasa, catur tunggal, diwarna, ekstrakurikuler, kontrareformasi, purnawirawan, saptakrida, subagian. Jawaban nomor 2. Perbedaan dari penalaran deduktif dan penalaran induktif adalah penalaran deduktif memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik. Sementara penalaran induktif menguji informasi yang spesifik yang mungkin berupa banyak potongan informasi yang spesifik untuk menarik suatu kesimpulan umum. Penalaran induktif adalah pemikiran tentang sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari pengetahuan ataupun fakta. Contohnya, 1. Semua mahasiswa adalah lulusan SMU. Saya adalah mahasiswa yang saya lulusan SMU. 2. Jika tidak ada minuman, manusia akan kehausan. Jika minuman tidak ada, jadi manusia akan kehausan. 3. Jika berusaha, manusia sukses. Jika ada usaha, maka manusia akan sukses. Contoh dari penalaran deduktif adalah cara berpikir dengan berdasarkan pernyataan dasar untuk membuat kesimpulan. 1. Buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. 2. Buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. 3. Bisa disimpulkan bahwa penarikan kesimpulan bahwa buah berwarna hijau rasanya manis. Jawaban nomor 3. Transkripsi adalah pengalihan tuturan ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya, deung deuleu, sima deuleu, deung deuleu, malik katineung, ninjo aing si ceurik siang ingat kang aing, nya aing nu boga asihan neuleu. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya, ditulis wahu khair ar-razikin, zakat al-mal, surat al-nisa. Jawaban soal nomor 4. Penomoran tersebut tidak sesuai dengan penomoran yang benar. Yang benar berikutnya adalah program usaha. 1. Tahap persiapan program. 1.1 Tahap persiapan program. 1.2 Pemilihan penyelenggara. 1.3 Pemilihan ketua kejar usaha, yaitu A. Musyawarah, B. Ditunjuk. Jawaban soal nomor 5. Penulisan gelar akademik erat kaitannya dengan aturan EYD tentang penulisan singkatan serta pemakaian tanda titik dan koma. Untuk menulis gelar sesuai dengan EYD, aturannya adalah sebagai berikut. Antara nama orang dan gelar dipisah dengan tanda koma. Gelar ditulis dengan tanda titik sebagai pemisah antar singkatan gelar. Jika terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar tersebut dipisah dengan tanda koma. Penulisan gelar yang benar berikut adalah Bayu Maharani, spasi S titik S titik R titik M titik spasi Pramata, spasi M titik M titik Dr. titik Irfai Fathurrahman, spasi S SPD titik MPD titik
Drs. Muhammad Kanzunuddin, MPD. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuhat, MPD. Jawaban nomor 6. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Tanda kurung dipakai untuk menghampit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contohnya, faktor produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. Tanda siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, samaan kedua proses itu perlu dibentangkan di sini. Jawaban soal nomor 7. Generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun berbagai macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan. Contohnya adalah data statistik, fakta hingga kesimpulan. Analogi adalah dua macam bentuk hal yang mananya dilakukan perbandingan yang pada akhirnya akan memperhatikan seluruh persamaan yang ada tanpa memperlihatkan perbedaan yang ada. Contohnya adalah ketika seseorang ingin memakai Indomie akan tetapi yang ada hanyalah mie sedap, sama-sama mie tetapi yang membedakan hanyalah mereknya. Sebab akibat adalah proses penalaran yang dimana pada akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan pengemukaan dari fakta yang hanyalah akan berbentuk sebab dan pada akhirnya akan menciptakan akibat. Contohnya adalah ketika hutan ditebang maka yang akan terjadi adalah banjir. Jawaban soal nomor 8. Silogisme adalah sebuah penalaran dedukasi yang dilakukan secara tidak langsung. Contoh kalimat silogisme sebagai berikut. Jika musim kemarau, sungai akan mengering. Sekarang sungai mengering, jadi sekarang musim kemarau. Jawaban soal nomor 9. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Contoh kalimat dengan konjungsi koordinatif. Dia menangis dan istrinya pun terseduh-seduh. Dia mencari saya dan adik saya. Aku yang datang ke rumahmu atau kamu yang datang ke rumahku. Contoh kalimat dengan konjungsi subordinatif. Pak Bukhari sudah meninggal ketika dokter datang. Saya akan naik haji jika tanah saya laku. Saya pasti akan memaafkannya seandainya dia mau mengakui kesalahannya. Jawaban soal nomor terakhir yaitu 10. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan sesuatu peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan kejadiannya. Ciri-cirinya menceritakan sesuatu kejadian telah disaksikan, dialami dan didengar oleh pengarang. Perbedaannya adalah narasi bersifat fakta atau fiksi. Contohnya, kegiatan di sekolahku demikian padatnya. Setiap hari aku masuk pukul 7.00 agar tidak terlambat. Aku selalu bangun pukul 04.30. Setelah mandi, aku pun sholat subuh. Kemudian aku segera mengenakan seragam sekolah. Tak lupa aku lihat-lihat lagi buku yang harus aku bawa. Ya, sekedar mengecek apakah buku-buku yang aku bawa sudah sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu. Selanjutnya, aku makan pagi, lalu kira-kira pukul 6.00 aku berangkat ke sekolah. Seperti biasanya, aku ke sekolah naik angkutan umum. Jarak rumah dengan sekolahku tidak jauh, sekitar 6 km. Aku memang membiasakan berangkat pagi-pagi, maklum angkutan kota sering berhenti lama untuk mencari penumpang. Jika aku berangkat agak siang, bisa terlambat sampai di sekolah.
Yang kedua, wacana argumentasi adalah wacana yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar dapat menerima ide, pendapat, atau pernyataan yang dikemukakan penulisnya. Ciri-cirinya adalah: 1. Ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. 2. Ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. 3. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Perbedaannya adalah argumentasi dapat diperoleh melalui wawancara, angket, observasi, penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. Contohnya, menyetop bola dengan dada dan kaki dapat ia lakukan secara sempurna. Tembakan kaki kanan dan kiri tepat arahnya yang keras. Sundulan kepalanya sering memperdayakan kiper lawan. Bola seolah-olah menurun kehendaknya. Larinya cepat bagaikan kijang. Lawan sukar mengambil bola dari kakinya. Operan bolanya tepat dan terarah. Amin benar-benar pemain bola jempolan. Yang ketiga, wacana persuasi merupakan wacana yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Contoh: 1. Propaganda kelompok atau golongan kampanye. 2. Iklan dalam media massa. 3. Selebaran. Dan sebagai berikutnya. Yang keempat, wacana eksposisi adalah wacana yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca karangan itu. Yang terakhir, wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu yang jelas dan terperinci. Wacana deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Contohnya, seperti keadaan banjir, suasana di pasar, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan atau kurang jelas, mohon dimaafkan.